Aib. Aib ini bohong, ini wajar, ini dimasukkan di dalam sel ya. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Iya dong. Si Aib dia tidak pernah memberikan keterangan palsu. Saatnya Aib, ya semuanya pasren, siap-siap untuk masuk penjara. Ya, siap-siap untuk masuk penjara. Biang kerok dari semuanya ini adalah Aib yang memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong. Oleh sebab itu, saya pastikan bahwa saya akan mempolisikan Aib. Jangan-jangan Aib juga pelakunya. Jangan-jangan Parudiana juga, jangan-jangan ya Parudiana juga tahu. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Halo guys, kita tetap semangat kawal kasus Vina Cirebon. Dan kita tetap menyuarakan terus keadilan buat beberapa terpidana yang diduga salah tangkap dan diduga saat di BAP tersebut ada dugaan kekerasan, ada dugaan intimidasi, disiksa, ya dugaannya seperti itu. Dan mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mari kita kawal terus, semangat terus ya netizen masyarakat Indonesia demi kebenaran dan demi tegaknya keadilan. Dan mari kita tonton video-video selengkapnya. 3 DPO ini yang saya kenali itu namanya Peggy itu saya mengenali wajahnya ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Aduh, buat Aib pesen lah lah. Mikirnya sekarang pakai hati aja dulu maksudnya. Kita kan manusia. Aib itu tidak punya hati, Kang Dede. Ya, kita memang manusia, tapi Aib itu tidak punya hati, Kang Dede. Ya, coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati, Berpikir pakai hati, misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana, Dengar kemarin Saka Tatal katanya diludahin apa. Coba berpikirnya pakai hati. Pasti nyampe nanti ke otak juga, kalau berpikir pakai hati mah, pakai perasaan, hak manusia ini, ya Allah. Saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua yang paling bohong lagi siapa namanya? Aib ya. Aib ini bohong, ini wajar, ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau dia, apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Iya dong, wajar dong kalau dia itu harus dipenjara dan dipidana jika memang benar kesaksiannya itu bohong, dan Aib wajib masuk penjara jika memang para terpidana ini tidak bersalah ya, tidak melakukan hal yang sesuai apa yang dituduhkan. Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari. Dia tahu naik merek sepeda motornya. Betul. Kemudian warna sepeda motornya. Tidak mungkin jarak 100 meter itu bisa kelihatan ya teman-teman ya. Saya juga nih, jangankan kok 100 meter, 50 meter aja mungkin saya tidak bisa lihat jelas gitu ya, apalagi keadaan malam. Kan begitu. Nah, makanya biang kerok dari semuanya ini adalah Aib yang memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong, merugikan banyak pihak termasuk klien saya Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, saya pastikan bahwa saya akan mempolisikan Aib. Kemungkinan besar hari Senin saya akan buat laporan polisi. Pasal apa, Bang? Di Mabes Polri. Kenapa pasal apa? Pasal 242 KUHP, pasal Undang-Undang ITE. Mereka tuh bukan pelaku. Saya yakin mereka bukan pelaku. Aib harus ketemu sama saya. Dimanapun, kalau bisa di persidangan. Dan saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya bila saya salah. Mau ada orang yang nggak terima saya beri laporan palsu, penjarakan saya. Demi Allah saya berani. Pengen berulang. Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Hadi ditangkap? Sebelum. Bulannya bulan Agustus ya.
Ya kalau bulan, nah masuk bulan Agustus. Karena dekat. Kesaksian warga saat gerebek tempat kerja Aep ya. Jadi Aep ini pernah digerebek di tempat kerjanya ya teman-teman ya. Dekat dari peristiwa penangkapan itu ya Pak. kalau penangkapan apa Eko sama Hadi ini. Kan ditangkap Eko sama Hadi ini. ya dekat, itu kan depannya. Harinya. Waktunya. Oh, serang berapa hari itu? Berapa hari? Ya, setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep 3 apa 4 hari saya lupa itu. Nah ini. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor Pak. Nah ini kan kesaksian warga saat gerebek tempat kerja Aep. Jadi mungkin memang benar ada unsur dendam ya teman-teman ya. Di hal ini memang mungkin ada unsur dendamnya. Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran bro. Siap saya. Siap disumpah di atas Quran ya teman-teman. Jadi kita lihat wajah-wajah Aep. Ini adalah wajah-wajah Aep ya. Ini ditampilkan oleh para netizen ya. Akhirnya netizen nemu foto Aep tanpa masker. Ya ini ya. Akhirnya netizen nemu foto Aep tanpa masker. Saksi Aep ini harus diperiksa atas kesaksian palsunya. Pasti ada yang menungganginya. Ini di sini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi netizen-netizen ini luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ, Tapi dilihat dari kesaksiannya, dari cara ngomongnya itu saya meragukan sih, kayaknya tuh ada yang disembunyikan. Dan ini gimana ya, cara ngomongnya itu kelihatan banget wajah-wajah pembohong gitu ya teman-teman ya. Mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong. Ngeyel, ngegasnya nongkrong di situ. Aduh, ngegasnya itu loh. Yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy. Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Peggy aja nggak kenal kamu. Kamu gimana tahu sama Peggy? Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Yes, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada di lokasi. Greget saya, bener greget. Saya greget. Aep yakin ya? Nah kita ini adalah saatnya Aep, Dede, ya semuanya pasrah supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara, ya siap-siap untuk masuk penjara. Jangan-jangan Aep juga pelakunya. Jangan-jangan Aep yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Parudiana juga, jangan-jangan ya Parudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena. Kalau saya sih, kalau menurut saya kalau Aep pelakunya itu saya kurang yakin. Akan tetapi kalau unsurnya dendam, mungkin saya itu mungkin ada 80% 90% ya Bang ya. Terus kemudian ini selesai di pra-peradilan, tidak langsung dikuliti di pokok perkara. Bayangkan kalau di pokok perkara setiap saksi itu akan dicecar, dikuliti. Penyidikannya itu sudah memaksakan dan janggal, maka siap-siap terungkap di persidangan. Masih untung belum terungkap di pokok perkara. Bayangkan nanti kalau terungkap di pokok perkara, bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan itu. Ada keterangan-keterangan yang nanti tidak bisa jawab. Betul Bang, betul sekali Bang. Masa Mel-Mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ, ya itu jelas bohong lah. Warung Mel-Mel ya, orang jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Nah, kalau itu sudah di BAP, si Mel-Mel diwajibkan ke sidang, itu 7 tahun penjara, jangan main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup. Betul sekali. Ini keterangannya dia, jika memang keterangannya ini bohong, lahirlah 7 terpidana, malah 8 ya, Saka total udah keluarin 7 terpidana seumur hidup loh. Gara-gara cuman keterangan Aep nih misalnya, hancurlah ya keluarga, masa depannya, masa depan anak-anak ya, orang-orang yang terpidana ini, 7 terpidana ini, hancurlah masa depannya. Gila ini bener-bener ya. Jika ini benar keterangannya palsu, ini gila, ini benar-benar. Kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya kami telah resmi menjadi kuasa hukum Aep Rudiansyah yang akan membela kepentingan hukum beliau. Aep telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan
dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan. Si Aep dia tidak pernah memberikan keterangan palsu. Iya. Dan Dia menyatakan apa yang saya lihat, saya alami, itu yang saya sampaikan. Wow, mantap, mantap, mantap ya teman-teman ya. Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan Bagus, Deddy Mulyadi itu bagus itu. Yang bisa, yang itu membantu loh Bang Deddy Mulyadi itu. Coba dengan adanya Bang Deddy Mulyadi, Dede datang ke tempatnya Bang Deddy Mulyadi, bagus menurut saya itu. Sangat bagus sekali. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populer. Nggak apa-apa kalah populer ya Bang Deddy Mulyadi ya. Tapi hati Anda luar biasa menurut saya. Itu kebanggaan saya Bang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.